Ya, kita dari Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten yang mempunyai luas lahan sawah terluas di Indonesia. Kita Banyuasin dinobatkan bahwa kabupaten peringkat pertama peningkatan produksi beras di seluruh Indonesia. Dari kita mengejar peningkatan produksi, peningkatan hasil secara keseluruhan, peningkatan luas tanam, tapi seiring sejalan juga harus meningkatkan kesejahteraan petani kita. Assalamualaikum Tribuners. Kita hari ini kedatangan tokoh yang sangat istimewa. Kita akan membahas tentang swasembada pangan nasional. Tetapi di Sumatera Selatan ada cerita yang lebih seru, yaitu ada satu kabupaten yang menjadi juara untuk tahun 2025 sebagai wilayah dengan peningkatan produksi yang paling tinggi di Indonesia, nomor 1. Selamat datang Pak Bupati Askolani. Terima kasih banyak. Bupati Banyuasin. Kita mau ngobrol ini soal penetapan ya, atau pemberian award ya, atau penghargaan dari Presiden Prabowo di Karawang ya beberapa waktu lalu. Tanggal 7 Januari. 7 Januari. Ingat ya. Betul pasti. Ingat. Karena itu adalah waktu yang bersejarah. Jadi mungkin bisa cerita ya. Nanti kita akan bahas nih. Okay. Banyuasin ya di Sumatera Selatan maupun di seluruh Indonesia menjadi nomor 1. Tetapi acara itu sendiri bisa dijelaskan swasembada pangan yang dibahas itu. Ya, kita dari Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten yang mempunyai luas lahan sawah terluas di Indonesia. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita punya lahan yang sangat subur. Dan memang kita Banyuasin produksi beras terbesar nomor 3 di Indonesia, produksi keseluruhan. Nah, kita diundang Pak Presiden di Karawang dalam acara panen raya sekaligus pengumuman bahwa Republik Indonesia sudah swasembada pangan. Dari target Pak Presiden awal 4 tahun diturunkan target 3 tahun, tapi bisa dicapai hanya 1 tahun. Ini pekerjaan yang luar biasa oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian, dan tentunya pasti didukung oleh para gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia. Nah, kita diundang pada waktu itu dalam rangka kita nggak tahu nomor berapa pun, kita belum tahu dalam hal apa diundang pun, kita hanya tahunya mendapatkan penghargaan pada waktu itu. Oh, tapi sudah disampaikan? Sudah tahu, kita mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden tanggal 7 Januari 2000 di Karawang. Nah, pada waktu dipanggil, disebut di acara pengumuman swasembada pangan Indonesia, kita Banyuasin dinobatkan bahwa kabupaten peringkat pertama peningkatan produksi beras di seluruh Indonesia. Saya jadi agak terkejut juga kita. Kaget kita kan. Kaget. Oh, nomor 1 kita. Saya nyangka nomor 3 atau nomor 2 pada waktu itu. Jadi diumumkan pertama gitu ya? Pertama kali atau gitu. Dari nomor 10 sampai 1? Dari pertama dulu. Dari pertama dulu. Langsung Banyuasin sebagai peringkat pertama peningkatan produksi beras dari 544 ribu ton menjadi 654 ribu ton. Nah, 674. Ini kaget kita dan bercampur
senang, bahagia bahwa kita mampu mengalahkan kabupaten kota lain di Republik Indonesia ini, terutama yang menjadi saingan kita ya, menjadi kompetitor kita itu di kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa, terutama Indramayu, termasuk Karawang, Bojonegoro, Subang, dan juga Sukabumi. Nah, tapi dari situ kita mulai berpikir lebih percaya diri lagi. Oh, berarti kita masih bisa tingkatkan lagi ke depan itu. Ini pertama kali atau sebelumnya pernah seperti ini? Dulu pernah di zaman Presiden Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, kita diundang ke Istana Negara untuk mendapatkan PINMAS, penghargaan penghasil nomor 4 pada waktu itu, nomor 4 secara nasional. Dan Secara jumlah ya ini ya? itu jumlah keseluruhan produksi. Kalau ini peningkatan produksi per tahun. Jadi dari 2024 meningkat sampai 130.000 ton sampai 2025 ini. Dan ini prestasi yang luar biasa dan tentunya kita ya mendapatkan berkah lah. Ya. Kalau yang ini betul-betul baru ya? Kalau ini betul-betul baru ini. Pertama kali. Karena peningkatan produksi. Produksi. Nah, kalau produksi per hektar kita masih kalah dengan Pulau Jawa Produktivitas per hektar. per hektar. Nah, karena kita kalah ini peluang kita untuk kita naikkan lagi karena Banyuasin masih di 5,3 ton per hektar. Oke. Rata-rata. Bahkan memang sudah ada yang 6, bahkan ada yang 8 ton per hektar. Tapi kalau dikalkulasikan secara keseluruhan kita lebih kurang 5,3 ton. Nah, di Pulau Jawa seperti yang kemarin waktu panen raya dengan Pak Presiden itu 11 ton per hektar. Jadi kita mulai mikir melalui Dinas Pertanian kita bagaimana kita untuk meningkatkan dari 5,3 ini ke 6 ton atau 7 ton. Dan itu masih sangat memungkinkan sekali. Makanya setelah kita dari Karawang dapatkan penghargaan itu, ini memicu semangat kita untuk lebih menggerakkan lagi petani kita supaya kita meningkatkan produksi kita. Sebelum membahas ke depan ya soal upaya peningkatan produksi, Pak Askolani bisa menjelaskan mengapa tahun 2025 itu terjadi lonjakan produksi yang luar biasa itu ya. Itu ya. Terbesar di seluruh Indonesia. Ya sebenarnya kalau Banyuasin ya. Ya, Banyuasin. Tadi sudah saya sampaikan pertama kita memang diuntungkan punya luas lahan sawah yang luas di Indonesia. Yang kedua, kita punya petani yang ulet. Dan faktor ketiga, ini menambah semangat lagi para petani kita Banyuasin karena bantuan Al-Sintan itu salah satu faktor yang mendukung. Yang kedua, untuk mendapatkan pupuk tidak begitu sulit lagi dengan kebijakan Pak Presiden ini. Yang ketiga, harga gabah relatif stabil. Walaupun masih ada beberapa tempat harga gabah ini menurun. Dan yang paling terpenting, kita mendapat pertolongan dari Allah. Jadi selain dari pertolongan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kita juga mendapatkan pertolongan dari Allah. Gimana ceritanya? Kita mendapatkan kondisi alam baik, tidak begitu panas, kemarau maksudnya, curah hujan juga stabil. Jadi kita masih ketergantungan dengan alam. Nah, ini beda dengan wilayah pertanian yang ada di Jawa. Karena kalau di Jawa irigasinya sudah mulai irigasi teknis, bisa sudah mengatur manajemen air. Ketika kurang air bisa dimasukkan di sawah, dan ketika kelebihan air juga bisa dikeluarkan dari sawah. Nah, Banyuasin belum seperti itu. Jadi masih 95% tergantung dengan alam. Itu yang menjadi faktor-faktor membuat kita peningkatan produksi menjadi peringkat pertama di Indonesia 2004-2025 ini. Dan maksudnya kondisi 2025
sangat memungkinkan untuk produksi. Betul. Itu ya. Karena kondisi tadi. Jadi beberapa faktor yang saya sampaikan tadi. Tapi selain itu tentu ada upaya dari pemerintah kabupaten kira-kira yang terkait dengan peningkatan produksi itu. Ya kita pertama memaksimalkan lahan sawah yang ada di Banyuasin dari yang IP 100 satu kali tanam kita maksimalkan menjadi 2 kali tanam. Terus yang 2 kali tanam kita usahakan maksimalkan untuk menjadi 3 kali tanam. Itu yang menjadi tugas kita di kabupaten. Dan tentunya kita sebagai kepala daerah secara rutin mendatangi petani-petani kita di desa-desa untuk biar mereka tambah semangat. Artinya ada perhatian dari pemerintah kabupaten terhadap petani-petani yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan ini gerakan dari Dinas Pertanian, para penyuluh kita yang sudah kita siapkan satu desa satu penyuluh. Jadi betul-betul petani kita itu diperhatikan secara serius kaitan dengan pemilihan benih, bibit padi, cara pembimbing penanaman, termasuk juga perawatan, cara pemupukan dan juga mengantisipasi gulma, termasuk juga hama. Nah, ini kita melakukan pendampingan secara melekat pada petani kita. Jadi sehingga petani kita ini tidak ada kesulitan lah untuk mendapatkan informasi-informasi atau tempat konsultasi bagaimana untuk urusan gulmanya, urusan hamanya dan juga urusan pupuknya. Karena pupuk juga tidak sembarang pupuk, ada dosisnya, kapan saat pupuk dan pupuk apa yang harus dipakai, dan ini juga penting. Dan yang paling penting di balik itu semua, petani kita adalah petani yang ulet, petani petarung. Kadang-kala tidak panen pun mereka tetap melakukan penanaman. Nah, ini luar biasa. Luar biasa ya. Jadi karena berkah kondisi alam Banyuasin ya, Yang mendukung kondisi Banyuasin lah ya, yang luasan luas itu tahan. sehingga dengan mengintensifkan aja bisa Betul. ini ya. Jadi lonjakan kerjanya memang berkolaborasi. Petaninya ulet, penyuluh dinas pertaniannya ulet, kita dari kabupaten juga turun terus nanam, saat panen juga kita datang. Terus dapat perhatian juga dari Pak Gubernur juga, mendapat perhatian dari Pak Presiden melalui Menteri Pertanian, dan Pak Presiden pun sudah datang ke Banyuasin. Wakil Presiden pun sudah datang ke Banyuasin. ya di awal-awal pemerintahan malah ya. Betul, dari awal di bulan April, bahkan di April Pak Presiden sudah sampai ke Banyuasin. Nah, kehadiran para pemimpin negeri di Kabupaten Banyuasin ini membawa berkah dan tentunya secara psikologis ini nambah semangat kita di daerah. Dan juga menambah semangat para petani kita yang ada di desa-desa. Jadi sehingga mereka lebih percaya diri lagi, lebih yakin lagi untuk fokus ngurusi tanaman padi yang mereka sedang tanam. Ya. Jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan produksi kita meningkat sampai mencapai prestasi yang paling tinggi di negeri ini. Jadi bukan hanya kerja satu lembaga saja, tapi keseluruhan. Dan Jadi, itu bagi Banyuasin rekor itu. itu peningkatan. sangat bersejarah, belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Bukan karena sekadar karena ini yang dicatat oleh pusat enggak ya? Memang angka ini tertinggi. Real, karena ini dilakukan oleh BPS secara periodik ya, setiap minggu, setiap bulan dilakukan penghitungan secara rutin kaitan dengan luas lahan, luas tanam, termasuk juga luas panen dan juga produksi per hektar pun dihitung oleh BPS. Jadi rinci hitungannya. Adakah faktor ini juga Pak Bupati dengan luas yang besar itu sebenarnya belum perlu atau belum ini memungkinkan cetak sawah baru, lahan baru enggak? Ya, kita sudah ada program, kita setiap tahun kita itu mengusulkan ke Pak Menteri ada penambahan luas lahan cetak sawah. Tahun 2025 aja sekitar lebih kurang 3.000 hektar lebih kurang
walaupun belum maksimal kita lakukan karena kondisi banjir di akhir tahun kemarin. Iya, iya, iya. Tapi ada program optimalisasi lahan di Banyuasin. Setiap tahun ini kita mendapatkan proyek dari pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian untuk optimalisasi lahan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Dari Alsintan itu tadi. Betul, bantuan Alsintan. Sekarang ini kita sudah ada namanya Satgas Pangan, juga ada Brigade Pangan juga sudah kita bentuk di Banyuasin. Bahkan petani-petani kita sudah banyak petani milenial sekarang ini. Jadi anak-anak muda sekarang ini sudah berani dan mau turun ke sawah. Nah, ini suatu hal yang sangat positif bagi perkembangan pertanian khususnya di Kabupaten Banyuasin. Karena kemarin kita sempat khawatir juga anak-anak milenial yang baru-baru sarjana untuk tidak mau menjadi petani. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, mereka ternyata terpanggil dan hasilnya lebih menjanjikan dari mereka bekerja di sebuah perusahaan. Sehingga menjadi petani itu bisa menjadi orang kaya bagi mereka. Bayangkan punya lahan 2 hektar, kalau dia bisa panen 3 kali dalam setahun, sudah kita pastikan petani itu akan sejahtera. Nah, jadi sekarang petani ini lebih menjanjikan, untuk mendapatkan pendapatan. Bagi anak-anak muda modalnya lumayan itu. Jadi sekarang ini untuk permodalan ya di bidang pertanian, karena ini adalah program Astacita Pak Presiden, nggak ada yang sulit lagi sekarang. Jadi dulu ada yang namanya KUR ya, kredit usaha rakyat, dan ini dipermudah karena KUR ini dulu dibayar setiap bulan. Petani kan tidak mungkin untuk bayar setiap bulan, jadi dia bayar yarnen setelah panen, bayar setelah panen. Dan ini program yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dengan kerjasama dengan perbankan, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan lah, syarat, kemudahan dalam pembayaran, sehingga sekarang petani kita sudah tidak ada kesulitan lagi untuk dalam hal permodalan untuk urusan pertanian. Jadi ini menjanjikan nih bagi anak-anak muda nih lulusan Iya, pertanian, betul. datang ke Banyuasin situ. Jadi mereka dapat tantangan baru karena ada peralatan seperti Alsintan, traktor, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh petani-petani yang lama ya, petani-petani yang sudah umur kan. Di samping tenaga dan kemampuan mereka terbatas, otomatis kita akan terpaksa petani-petani milenial ini harus turun ke sawah. Ini tantangan baru bagi mereka. Seperti drone, itu kan tidak mungkin petani kita yang lama kan, pasti anak-anak baru kan. Pakai drone juga ini? Ini Petani sudah mulai kita lakukan. Untuk apa ini fungsinya untuk? Pertama untuk penyemprotan gulma, yang kedua untuk penyebaran pupuk cair, ketiga untuk penyemprotan hama, dan terakhir ini sudah bisa kita lakukan untuk penanaman, untuk penyemaian padi. Menggunakan drone. Sudah ada di Banyuasin ya? Sudah ada, walaupun belum maksimal, belum seluruh maksudnya. Belum merata semuanya. Tapi ini sudah mulai karena teknologi ini kan harus ada sebuah proses, karena tidak segampang yang kita bayangkan mereka untuk mengoperasikan ini ke lahan-lahan, karena perlu. Dan itulah anak milenial Gen Z juga betul. Jadi ini tantangan baru bagi mereka, sehingga mereka terpancing untuk sudahlah ini aja kita lakukan. Jadi dulu bayangan mereka kalau jadi petani itu kan nyangkul, terus badan lumpur. Kalau tidak perlu lagi. Bayangkan John Deere itu yang tempat traktor itu yang mereka kerjakan. Sudah ada yang pakai AC sudah. Kalau pakai drone itu kan di pondok sawah itu mereka mainkan kan. Jadi tidak harus mereka ke lokasi sawah, cukup mereka setel di pondok-pondok sawah itu, atau dalam mobil. Kan mobil sudah masuk ke sawah juga. Ya. Dalam mobil dan kendaraan mereka mainkan drone untuk melakukan penyemprotan. Dan bisa jauh lebih cepat kan? Lebih cepat, lebih praktis lah, lebih efektif dan lebih efisien. Bayangkan kita penyemprotan
Kalau menggunakan tenaga manusia ya, Manusia. saya langsung yang nyemprot seperti ini, itu 1 hektar untuk 10 orang itu maksimal hanya 2 hektar mereka dapat sehari. Sehari. Bayangkan dengan menggunakan drone, ini menggunakan drone, cukup 2 orang aja, satu untuk operator, satu untuk pengisian bahan segala macam untuk connect lah ya. Dapat 2 hektar juga. Enggak, 1 hari itu bisa 25 hektar Wow. 1 hari dengan melakukan drone. Iya, 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 iya. Bayangkan perbandingannya, 10 orang hanya mampu 2 hektar. Bahkan kalau dia kerjanya cepat ya, bisa lah 3 hektar, bahkan ada yang 4 hektar. Tapi rata-rata lah 2 hektar, 3 hektar itu. Iya, iya. Tapi kalau pakai drone, 2 orang sehari itu bisa 25 hektar. Ini masuk di apa namanya program pemerintah nggak itu yang Alsintan Masuk, drone ini? masuk, Masuk ya. masuk. Bayangan kami kalau Alsintan ya alat-alat yang Enggak, sekarang sudah masuk. Dulu iya betul, kalau dulu cuma ada transparator untuk penanaman padi, hand tractor atau John Deere, dan ada juga panen, combine namanya. Nah sekarang sudah ada drone untuk tambahannya. Ini baru, ini teknologi baru lah untuk di Indonesia. Tapi kalau di negara-negara maju sudah lama sudah menggunakan itu. mudah-mudahan di Banyuasin makin banyak nanti Pak. Ya target kita harus itu, karena tadi lebih efektif dan lebih efisien, Iya, iya, iya. lebih cepat pengerjaannya. Jadi kalau dulu masyarakat kan harus apa namanya, harus ke tengah sawah kan, ini kan tidak harus ke tengah sawah mereka kan. Iya, iya, iya. Jadi inilah salah satu penyebab ya, faktor petani milenial ini sudah mulai banyak di Banyuasin, dan juga untuk menambah semangat juga para petani kita untuk mengerjakan lahan mereka. Jadi dulu dalam satu rumah tangga itu rata-rata hanya mengelola lahan 1 hektar atau 1/2 hektar ya, karena tidak berani untuk banyak, karena tidak mungkin mampu mereka untuk mengerjakan sendiri. Nah dengan teknologi mereka satu keluarga itu ada yang 2 hektar, kalau lahannya ada yang sampai 4 hektar. Ada berapa banyak petani Pak? Kita ada lebih kurang 135.000 petani di Banyuasin. Sebagian besar yang ini penggarap. Menggarap kita. Pemilik dan menggarap, karena petani kita mungkin 80% lah ya. 80% petani pemilik dan penggarap. Oh, oke, oke, 40%, 30%-nya petani penggarap. Penggarap. Tapi sudah rata-rata petani kita di desa itu sudah pemilik dia. Oke, 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 oke. Tapi masih memungkinkan ya investor ini kalau mau punya lahan di sana terus ikut mengembangkan. Kalau pertanian ya untuk padi, kita tidak banyak inspektor. Ini memang khusus untuk petani kita. Rakyat ya. Iya, untuk masyarakat kita. Jadi petani itu memang milik masyarakat. Jadi investor mungkin di hilirnya, Di untuk pengolahan ya. penggilingan padi dan atau hilir yang lain lagi itu. Iya, iya. Pak, sebelum jauh ke situ, adakah yang lain atau faktor utama yang tidak dimiliki daerah-daerah di Jawa yang bisa membuat Banyuasin ini nomor 1? Ya yang pertama, kelebihan Banyuasin itu kan luas lahan itu satu. Yang kedua, lahannya subur, artinya walaupun menggunakan pupuk yang minim ya, tidak sesuai dengan dosis, tapi dia tetap berbuah kan. Tapi kalau di Jawa kan sudah sangat tidak mungkin lagi kalau tidak dipupuk. Iya, iya. Yang ketiga, kelebihan kita ini, kita kan produksi kita masih rendah, masih 5,3. Artinya sangat memungkinkan sekali kita untuk tingkatkan. Iya, iya, iya. Sementara di Jawa ini sudah 10 ton, Sudah maksimal 11 ya? ton, sudah sangat maksimal. Walaupun mereka tingkatkan, tidak bisa maksimal lagi. Sementara Banyuasin sangat, ruangannya kan masih sangat luas. Dan luas lahan di Jawa ini pasti setiap tahun itu berkurang. Pasti berkurang. Itu pasti berkurang karena apa namanya, perumahan, industri. Sementara Banyuasin setiap tahun itu pasti nambah. Pasti nambah. Jadi Walaupun hanya 1.000, bukan 2.000. sekedar nggak bisa lagi nambah, tapi pasti susut ya di sana ya. Di sana pasti kurang dengan sendirinya ya, karena kondisi. Karena kebutuhan perumahan
masyarakat ini kan tidak bisa dihalangi kan, artinya pasti tetap akan bertambah. Sementara Banyuasin masih setiap tahun memungkinkan untuk nambah luas lahan. Terus yang keempat, di Jawa ini sudah rata-rata 3 kali tanam setahun. Rata-rata ya, mungkin 80% sudah tiga kali tanam. Sementara Banyuasin yang nanam 2 kali setahun pun baru lebih kurang 40%. Lebih kurang 40%. Berarti rata-rata masih Satu kali. kali. 60% masih 1 kali. Artinya kan ini masih punya ruang untuk kita tingkatkan 2 kali, yang 2 kali bisa kita tingkatkan menjadi 3 kali tanam. Ya, ya, ya. Nah ini kelebihan-kelebihan yang di Banyuasin tadi. Ya, ya. Jadi kita nah kekurangannya kita belum punya irigasi teknis, belum bisa kita buat manajemen air. Artinya kita masih sangat ketergantungan dengan alam. Ya. Nah ini yang kelemahan kita. Yang ketiga, kita belum punya pembenihan padi untuk mencukupi luas tanam kita di Banyuasin. Jadi kita juga masih tergantung dengan benih yang diproduksi dari kabupaten kota lain, seperti dari Lampung ataupun dari Jawa. Nah itu kelemahan kita. Jadi ada kelebihan dan juga pasti ada kelemahan. Makanya ini setelah kita kaji, kita bahas bersama dengan Dinas Pertanian kita untuk mengejar masalah kelemahan. Makanya kemarin kami sampai ngobrol dengan Pak Presiden, dengan Ketua Komisi 4 kemarin untuk mengoptimalkan irigasi dan tanggul yang ada di Banyuasin ini. Karena problem yang paling utama itu masalah irigasi dan tanggul penahan banjir. Jadi ini yang masih menjadi problem yang tentunya harus dituntaskan ke depan. Kalau ini dimaksimalkan, saya yakin Banyuasin mungkin bisa insya Allah walaupun tidak 100% 2 kali tanam, target kami 70-80% bisa tanam 2 kali. Dan mungkin target kita 30-50% tanam 3 kali. Karena kita ini ada lahan pasang surut dan juga ada lahan lebak. Nah lahan lebak ini tidak bisa kita paksa 3 kali karena kondisi alam. Karena di waktu-waktu tertentu selama 4 bulan seperti di bantaran Sungai Musi itu banjir tahunan, artinya musiman. Jadi di bulan Desember sampai April itu tidak mungkin bisa tanam karena banjir. Artinya, tapi kalau kita paksa 2 kali tanam, ini masih sangat memungkinkan. Dan itu mayoritas yang pasang surut ya Pak ya? Ya, yang maksimal ini yang pasang surut. Tapi jangan salah, di bantaran Sungai Musi, di sawah lebak itu jauh lebih subur dari pasang surut. Mereka tidak dipupuk pun bisa menghasilkan 5 ton per hektar. Saking subur, tanahnya sangat subur. Karena banyak unsur hara karena dia banjir setiap tahun itu kan ada banjir. Ternyata banjir itu membawa berkah, membawa unsur hara untuk lahan persawahan di daerah Lebak Lebung di bantaran Sungai Musi. Karakter macam Banyuasin ini kan di berbagai daerah juga mungkin ada juga ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa dicontoh oleh daerah lain dari Banyuasin ini? Ya sebenarnya untuk memaksimalkan lahan tidur. Nah, bahasanya kan lahan tidur, lahan yang kemarin tidak produktif seperti di Oki, di Musi Banyuasin. Tapi tidak semua daerah ya yang hampir sama lah kondisi lahannya. Ya mungkin di luar Sumsel juga ada juga yang mirip. Ya kalau di Pulau Jawa ya, justru kita banyak nyontoh ke sana sebenarnya. Pulau Jawa karena teknologi modern sudah ada di sana. Dan di Bojonegoro ada salah satu kecamatan, mereka bahkan sudah bisa 4 kali tanam dalam 1 tahun. Tapi beda karakter lahannya. Ya di Jawa kan, di Jawa irigasinya sudah irigasi teknis ya, artinya manajemen airnya bisa dijalankan kan. Ya, ya. Dia sudah bisa 4 kali tanam dengan rekayasa benih dipersingkat umurnya dan hasilnya bisa mencapai 9 ton per hektar. Jadi punya lahan 2 hektar dalam 2 tahun itu bisa menjadi orang kaya dia. Nah kita kalikan aja berapa per ini ya? Ya kita ton itu ya. ingin ini yang kita ingin di Banyuasin. Jadi kalau per ton dapat berapa Pak sebagai gambaran?
Dihitung aja Harga satu. 6.000. Sekarang 6.500. 500. Kalau dia 10 ton berarti 65 juta. Dengan modal lebih kurang 12 juta sampai 16 juta per hektar. Jadi 65 dikurang 15 juta berarti dapat duit 50 juta per hektar. Kalau 2 hektar berarti sekali panen dapat 100 juta. Kalau 4 kali panen setahun berarti 400 juta. 400 juta dibagi 12 bulan berarti dia bisa bergaji lebih kurang 15 juta, 12, 13, 15 juta. Jadi mengalahkan gaji kepala dinas. Nah ini jadi petani kita. Itu kalau dia hanya menanam padi saja. Bagaimana kalau di Tanggul ditanamnya cabai, sayur mayur, terus di lahan yang dipeliharanya unggas, bebek petelur, terus di tanggul-tanggul diirigasi, dipeliharanya ikan sebagai tambahan penghasilan. Coba bayangkan. Ini bisa dicontoh nih anak muda nih, lihat aja. Ya betul. Makanya Lumayan kita di Banyuasin kemarin alhamdulillah berkah kita peningkatan produksi nomor 1 di Indonesia. Pak Presiden sudah memerintahkan Menteri Pertanian untuk Banyuasin ini dijadikan contoh pilot project di Indonesia menjadi petani modern. Oke. Nah ini sudah insya Allah di akhir Januari dari kementerian akan turun ke Banyuasin, itu kita canangkan di Kecamatan Muara Telang. Oh. Jadi petani modern yang dimaksud ini semuanya menggunakan teknologi canggih. Dari hulu sampai ke hilirnya nanti. Pengelolaan lahan sudah menggunakan teknologi, pembenihan sudah menggunakan teknologi, perawatan padi juga sudah teknologi, panen juga sudah menggunakan teknologi, dan hasilnya pun mereka tidak menjual gabah lagi. Jadi mereka sudah ada penggilingan RMU sendiri nantinya. Itu yang dimaksud. Sudah menjadi beras. Betul. Termasuk kebutuhan minyak solar untuk olah lahan tadi sudah ada SPBU satu harga untuk petani. Sama dengan yang di luar. Ini pertama di Banyuasin baru pertama. Oh, ya maksudnya harga yang sama dengan harga. Betul, satu harga maksudnya sama. Jadi harga Baru ada di Banyuasin. Di mana itu? di Muara Telang rencana. Oh, di Muara Telang. Kecamatan Muara Telang. Oh. Jadi ini akan dijadikan contoh oleh Pak Contoh Presiden. nasional ini. Contoh nasional. Untuk penerapan teknologi ya. Modern. Pertanian modern gitu. Modern ya. Oke. Nah ini berkah lagi. Ya mudah-mudahan dari sini akan bertumbuh kembang lagi dan akan kita maksimalkan. Mudah-mudahan tahun depan kita tetap di peningkatan nomor 1, termasuk harapan kita juga produksinya bisa nomor 1 juga. Itu kan kalau produksinya bisa berlipat kalau tadi dari rata-rata 2 kali ya, mau di ini ada yang 3 kali. Betul. Bisa 2 kali lipat itu. Jadi peningkatannya itu pertama luas lahan. Artinya luas lahan kita nambah. Tetap ditambah. Luas tanam kita juga Tambah. kita maksimal tambah. Produksi kita juga dari 5,3 rata-rata bisa kita tambah juga. Jadi banyak faktor yang bisa untuk membuat dia nambah itu. Dan itu tidak ada di Jawa. Di Jawa luas lahan sudah tidak mungkin lagi. Bahkan cenderung menurun. Kedua, produksi mereka sudah ambang maksimal sudah 8 sampai bahkan ada yang 12 ton kalau di Jawa ya. Jadi sudah sangat maksimal mereka. Terus luas tanam mereka sudah IP 300 mereka. Artinya sudah maksimal juga. Tinggal berapa persen lagi yang masih belum kan. Sementara Banyuasin masih sangat masih punya ruang yang sangat cukup untuk penambahan luas lahan sawah, penambahan luas tanam, dan juga peningkatan produksi per hektarnya. Ya. Jadi tapi kelemahannya tadi bahwa Banyuasin masih tergantung dengan alam. Ketika alam masih bersahabat, produksi kita insya Allah aman. Nggak bisa diantisipasi itu alam. Ini di luar dari kemampuan kita ya. Hanya berdoa kita bisa. Dan
paling ya infrastruktur ya Pak ya. Yang tanggul-tanggul tadi yang biaya besar tuh. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa masalah infrastruktur yang menjadi prioritas kita ke depan, kaitan dengan irigasi, kaitan dengan tanggul, kaitan dengan jalan tani, kan ini akan menentukan juga harga gabah juga situ produksi. Karena gini, Biaya produksi. sekarang Pak Presiden sudah matok harga 6.500 untuk petani. Tapi di tengah-tengah masyarakat masih ada harga 5,8, bahkan ada 5,3. Faktornya itu satu, jarak tempuh, angkutan. Jadi mereka ke sawah naik ojek, naik motor, naik perahu lagi, baru bisa sampai ke Tongkang. Tongkang diangkut lagi baru sampai ke seberang tempat penampungan padi. Nah, jadi ini yang membuat faktor-faktor harga padi tidak bisa dibeli 6.500 di tengah sawah. Beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan sawahnya kan sudah di di pinggir-pinggir jalan besar kan. Jadi begitu harga 6.500 ya sama. Di sawah pun sama, kita dikurangi oleh biaya transportasi. Makanya kita sedang mengusulkan ke Pak Presiden untuk pembangunan jalan-jalan poros. Jadi nanti tidak perlu lagi pakai tongkang, tidak lagi pakai perahu. Jadi mobil sudah bisa masuk ke sawah-sawah. Itu cita-cita kita. Cita-cita itu ya. Jadi irigasi, tanggul, dan jalan taninya. Jadi ini disampaikan langsung, lesan gitu ke... Kemarin sudah kita sampaikan secara lisan dengan Pak Presiden, dengan Pak Menteri, dan kita sudah diminta untuk buat proposal usulan. Ya mudah-mudahan ini bisa terwujud. Jadi setelah dari panggung ada kesempatan ngobrol secara pribadi ini? Sebenarnya kesempatannya ngobrol pada waktu salaman pamit pulang. Oh. Jadi kita jempatkan waktu, langsung ngobrol dengan Pak Presiden bahwa Banyuasin siap kita tingkatkan lagi produksi. Beliau menyampaikan terima kasih, kalau memang bisa, apa yang bisa dibantu katanya. Saya sampaikan bahwa infrastruktur yang masih menjadi persoalan kami. Sudah ajukan proposal katanya, ke Pak Menteri, nanti kita bantu untuk Banyuasin. Jadi ngobrolnya bukan ketemu kayak ini, tapi memang salaman mau pamit setelah acara. Tapi kita manfaatkan lah momen yang sedikit itu, yang hanya beberapa detik, tapi tersampaikan. Bukan ngopi sambil ngopi gitu ya? Iya. Sama Pak Presiden enggak ya? Enggak sempat waktu kita. Diajak ke kafe Kalau gitu ya? diajak sampai ngopi, mungkin banyak yang akan kita sampaikan. Tapi beruntung juga kita, karena walaupun waktu sama-sama berdiri, walaupun hanya sekilas, tapi ada kesan. Kesannya apa? Karena kita nomor 1. Jadi beliau langsung nggak kan, oh ini Banyuasin nomor 1. Artinya harus mendapatkan perhatian lah secara serius, karena kita sudah mengerjakan kaitan dengan program Astacita, kaitan dengan pangan ini juga serius seperti itu kan. Beliau masih ingat nggak? Oh saya sudah ke sana itu tahun lalu. Nggak sempat ngomong, tapi yang jelas beliau agak kaget juga kok Banyuasin bisa. Artinya semua orang kaget, yang selama ini dari tahun ke tahun itu pasti Jawa pemenangnya, pasti Jawa. Ini dalam sejarah pertama kali kabupaten yang di luar Pulau Jawa. Iya. Ini pertama kali. Termasuk bupatinya kaget juga kan? Ya saya juga kaget juga. Bisa ya. Tapi baju udah siap semua itu ya? Sudah, ini sudah siap. Tinggal gantungkan penghargaan aja. Pak Bupati, ada juga yang kalau kami yang di Palembang ini kan melihat banyak produk-produk yang dihilir ini kan produksi Banyuasin gitu ya. Iya. Tadi disebutkan juga sudah sampai dari hulu sampai ke Hilir. Apa sudah mulai muncul merek-merek yang ini mau didorong oleh pemerintah? Kita sudah dari awal sebenarnya sudah menyiapkan badan usaha milik daerah kita untuk memproduksi padi menjadi beras. Jadi aspek Jadi marketingnya kita ini kan? sudah ada 3 nama, ada beras Sedulang Setudung, ada beras Petani Bangkit, dan juga ada beras, ada 3 nama ini. Ini BUMD? Ya, dari badan usaha milik daerah kita. milik daerah. Oke. Di masa pandemi Covid kemarin, kita sudah jual beras ke kecamatan. Bahkan
banyak permintaan dari DKI Jakarta, kemarin ada permintaan juga dari Jambi, bahkan kemarin datang langsung dari Bangka Barat juga datang untuk ini. Nah, tapi sayang pada saat ini kita belum maksimal untuk memproduksinya karena kan belum punya pabrik yang modern lah. Ini berarti konteksnya beras premium ya, yang itu? Yang merek ini? Bermacam-macam merek, jenis lah. Ada Oh, premium, bermacam ya. jenis. Dan sekarang ada investor dari grup Wilmar sudah membuat pabrik penggilingan yang modern, dan sekarang sudah ada 3 investor yang untuk memproduksi beras di Banyuasin. Oh, oke. Jadi ini kerjasama kita dengan pemerintah daerah. Ya harapannya bisa memberi nilai tambah kan dari. Betul. Yang jelas bisa meningkatkan harga harga gabah petani kita supaya petani kita akan lebih sejahtera. Jadi kalau selama ini kan kalau ada cuma satu investor dimonopoli harga sehingga harga tidak bisa naik. Nah, dengan adanya persaingan ada persaingan investor-investor lain untuk membuat penggilingan padi sehingga harganya bisa bersaing. Nah, ini 3 ini sudah mulai semua di Banyuasin. Sudah mulai semua. Artinya Banyuasin ini terbuka ini kalau ada lagi yang masuk. Terbuka, siapapun yang mau sebanyak-banyaknya untuk menggiling padi yang ada di Banyuasin. Apa yang bisa dijanjikan kepada investor ini? Ya pertama kita berikan kemudahan dalam pembuatan perizinan pabriknya. Yang kedua, kita siapkan petani padi untuk produksi padinya untuk jadi bahan baku pabrik penggilingan padinya, RMUU-nya. Jadi itu yang bisa kita berikan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Banyuasin. Kalau modal mereka cari sendiri. Iya, justru mereka yang bawa modal kan? Betul. Ya. Jadi kita hanya memberikan kemudahan perizinan. Yang kedua kita siapkan bahan baku melalui petani kita, Gapoktan, Koperasi, Koperasi Merah Putih untuk menyiapkan bahan baku gabahnya supaya pabrik industrinya itu bisa berjalan. Dan peluang-peluang untuk beras-beras premium juga masih terbuka di Banyuasin. Sangat terbuka sekali. Nah, makanya nanti kalau investornya sudah mulai berkembang, ini kan bisa kerjasama nanti dengan petani kita, bentuk buat bermitra lah ya. Kita mau produksi beras apa kayak itu kan, premium, beras untuk ekspor ke negara Timur Tengah seperti itu kan. Karena setiap negara ini kan ada hobi selera masing-masing beras. Nah, kalau sekarang petani kita masih menanam padinya kan umum, bermacam-macam lah. Ya. Ada impari, ada kios mawar dan Vietnam seperti itu kan. Jadi belum ada pesanan khusus. Pesanan. Nanti kalau ada industri besar kan makanya kalau ada industri besar dia sudah ada acuan. Oh, kami mau minta bahan baku padi yang jenis ini seperti itu, caherang apa kayak itu. Artinya masyarakat itu tanam caherang. Dan ini akan membantu. Dan harganya ini lagi kan? Standar, harga kan sudah dipatok Pak Presiden 6.500. Nggak boleh mereka kurang. Kalau lebih boleh. Ya. Kalau lebih dia lebih mahal, tidak pelanggaran. Artinya kalau ada negosiasi ya bisa menyuplai itu kan harga bisa lebih. Lebih. Itu harapan kita ke depan. Sehingga petani kita betul-betul nanti bisa lebih sejahtera daripada saat ini. Jadi orang bangga menjadi petani dan orang akan menjadi menjadi primadona. Kalau selama ini kan enggak ada orang mau jadi petani. Kalau ditanya, "Bapak lu kerjanya apa?" Nyebut bapak jadi petani kan malu kan. Nah, kalau di negara-negara maju justru jadi petani bangga mereka. Karena di sana petaninya pasti kaya-kaya. Nah, kita ingin membuat petani kita ke depan seperti itu. Jadi mereka bangga menjadi anak petani. Mereka jadi terhormat menjadi orang tuanya menjadi petani. Ini di Muara Telang tuh lah yang nanti akan dijadikan contoh ini.
Untuk jadi contoh di Martelang Model. yang dari Pak Menteri, dari Pak Presiden ini. Tapi kita sebenarnya yang punya luas lahan terbesar itu di Kecamatan Muara Sugi. Marasuki. Muara Sugi, Muara Telang itu nomor 2, Air Sale, Karangagung Ilir, Mekartijaya, Sumber Megatelang, juga penghasil beras. Tapi memang hasil rata-rata yang tertinggi pada saat ini memang Muara Telang sekarang ini, karena lahannya sudah dioptimalkan, hampir semua sudah Itu berarti dioptimalkan. produktivitasnya ya per hektarnya yang Per besar. hektarnya Muara Telang tinggi, Ya. sama Kecamatan Tanjung Lago kita. Jadi Tanjung Lago, Muara Telang dan Karangagung Ilir yang produksinya sudah mulai tinggi. Kalau luas lahan di Kecamatan Muara Sujian. Ya, ya, ya. Sebelum lanjut kita ngopi dulu Pak, Boleh. supaya nggak ini ya. Biar tak ngantuk. Biar ngantuk kita. Ini setiap ada tamu kami selalu sajikan kopi Sumsel Pak. Ini kopi Sumsel ya. Kopi Sumsel. Kita Banyuasin ada kopi juga. Ada juga kopi. Namanya kopi Gambut. Kopi Gambut di Kecamatan Muara Padang. Oke oke. Di apa pasarkan kemana Pak? Ngasih produksi untuk kebutuhan lokal. Karena jumlahnya masih terbatas. Robusta pasti ya kalau. Ya, Robusta, agak asam deh. Ya Pak, ini kembali ke tadi yang menarik ya, apa? Ada peluang untuk investor untuk apa? Di sisi hilir ya. Ya, hilirnya ya. Selama ini apakah beras Banyuasin itu sudah beredar sampai misalnya sampai ekspor? Ya karena gini, yang sekarang ini ya, kita masih memenuhi kebutuhan di daerah ya. Kalau ekspor belum sampai, tapi rencana kita ke depan mau ekspor kita. Kita masih mengisi di Lampung, Jambi, Bengkulu, termasuk di apa namanya Bangka Belitung. Jadi kita belum sampai ke ekspor. Tapi cita-cita kita kalau produksinya nanti meningkat terus, ya kita pasti ke sana arahnya. Bertahap lah ya Pak ya. Ya bertahap. Sekarang kita lagi fokus peningkatan produksi per hektar, peningkatan produksi secara maksimal dan juga nambah luas tanam dari P100 ke P200. Nanti kalau sudah maksimal ya mungkin insya Allah arahnya ke ekspor lah. Karena secara nasional dengan swasembada apalagi terus meningkat produksinya kan Betul. makin terbuka peluang kan? Sangat. Pasti yang di Jawa itu mulai nanti gitu kan? Sangat Ya. terbuka. Maka kalau sekarang ini ada beberapa provinsi ya, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung untuk beras yang Banyuasin ini. Beras Banyuasin ya. Ya. Iya. Siapa tahu bisa diekspor ke Malaysia Pak, lebih gampang sekarang. Ya kami sedang menjajak juga ke Bangladesh, tapi sekarang kita belum berani lah ya karena produksi kita ini baru tahun pertama peningkatan produksi nomor 1 ini. Betul. Tapi tahun kedua, tahun ketiga mungkin arah kita ke sana. Ya. Karena kalau sudah ekspor kan butuh konsistensi juga kan? Betul, karena kebutuhan mereka kan secara apa namanya, secara periodik ya, konsisten, kontinu kan. Kualitasnya juga konsisten. Betul. Nah, jadi yang penting kualitas dan kebutuhan negara tertentu kan dia jenis padinya apa yang mereka butuhkan. Seperti kalau di negara Timur Tengah kan padi yang panjang-panjang kan. Tapi kalau di kebutuhan kayak di apa namanya? Di negara barat beda lagi mereka untuk buat tepung, untuk buat apa namanya? Roti seperti itu kan. Iya. Ya, oke. Nah ini setelah nomor 1 Pak, setelah nomor 1 sebenarnya apa lagi yang mau diharapkan ini tahun depan? Pertama sekarang ini kan kita memaksimalkan. Jadi mempertahankan tentunya lebih sulit juga. Ya Jadi ini nomor 1 peningkatan produksi ya. Ya, Ya oke. kita akan berusaha meningkatkan hasil secara keseluruhan. Oh, Jadi meningkatkan menjadi nomor 1 secara total produksi. totalitas. Karena kita Indramayu kan nomor 1 sekarang 1,3, terus 1,3 juta ton, Kerawang 1,2, kita Banyuasin 1,1. Artinya kan kurang dikit itu Pak. ya, makanya ini kan bisa kita tingkatkan lagi itu. Dan termasuk peningkatan produksi per hektarnya. Itu tapi
bagian dari rencana Pak Bupati nggak itu nanti? Misalnya dalam berapa, ini di periode ini masih ada 4 tahun misalnya. Ya, kita sudah ngitung. Tapi di balik peningkatan produksi dan segala macam, yang paling penting semua itu peningkatan pendapatan petani kita. Kesejahteraan. Kita jangan lupa peningkatan kesejahteraan mereka itu yang paling penting. Dari kita mengejar peningkatan produksi, peningkatan hasil secara keseluruhan, peningkatan luas tanam, tapi seiring sejalan juga harus meningkatkan kesejahteraan petani kita dengan cara memaksimalkan harga gabah dan memurahkan harga pupuk. Itu target-target kita ke depan. Ya, ya. Mengurangi biaya ya, Betul. biaya produksi kan. Betul. Ya. Pak Bupati, ini sudah cukup panjang kita ngobrol ya. Saya ingin ada yang bisa disampaikan ya, baik itu kepada warga masyarakat, Siap. warga Banyuasin, ya, atau warga Sumsel juga, Sumsel. atau ke provinsi, atau mungkin ada tambahan juga ke Pak Presiden Prabowo. Tapi Iya. apapun untuk menutup diskusi kita, silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan, bahwa menjadi petani adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang terhormat, dan tentunya adalah pekerjaan yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, kita kerjakan kalau kita mau bekerja secara sama-sama. Dan kepada Pak Gubernur, Pak Presiden, Menteri Pertanian Republik Indonesia, untuk jangan pernah henti-hentinya memperhatikan dan memberikan bantuan kepada petani Kabupaten Banyuasin. Saya sebagai Bupati Kabupaten Banyuasin tentunya akan terus dan senantiasa mengajak, memberikan semangat, memberikan dorongan, bantuan pada petani-petani yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan saya siap jiwa dan raga ini untuk negara dan bangsa, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin yang saya cintai. Terus semangat dan bergerak dan terus bangkit, kita majukan pertanian kita sampai kita betul-betul nomor 1 di semua bidang, baik pendapatan, peningkatan, luas tanam, luas lahan. Banyuasin menjadi contoh di negeri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mantap nih Pak Bupati. Oke. Karena banyak sekali inspirasi dari Banyuasin, ya. Mudah-mudahan ini masih bisa berlanjut kita ke depan ngobrol soal pertanian Tanaman lain. Jadi Banyuasin ini saya sampaikan berkali-kali, bukan hanya dianugerahi lahan yang luas, tapi kita dianugerahi lahan yang subur. Semua jenis tanaman itu tumbuh dan subur di Banyuasin. Termasuk kami kemarin uji coba tanam bawang merah. Hasilnya luar biasa, 9 ton per hektar, tidak kalah dengan Kabupaten Brebes yang sudah produksi bawang merah. Artinya Banyuasin punya prospek kita untuk tanam bawang merah. Tadi pagi kita panen cabai. Cabai ya. Produksinya luar biasa. Dan ini juga akan kita kembangkan di Banyuasin. Nanam jagung juga luar biasa Banyuasin. Termasuk nanam kelapa, apalagi nanam sawit. Ini tumbuh subur di Banyuasin. Mungkin kami akan meningkatkan jenis tanaman-tanaman lain Seluruh selain ini pertanian kari padi. ya. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Tribuners, sekian perbincangan kami mengenai Kabupaten Banyuasin yang meraih penghargaan dari Presiden Prabowo sebagai kabupaten nomor 1 peningkatan produksi beras secara nasional. Banyuasin akan terus meningkatkan produksi total pertaniannya, tetapi bukan hanya sebagai nomor 1 yang dikejar. Bupati Banyuasin juga lebih menginginkan lagi adanya peningkatan kesejahteraan petani.
Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Wassalam.